Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, senang sekali kita bertemu kembali untuk ibadah online sekolah minggu bersama-sama di rumah ya adik-adik ya. Nah, sekarang sebelum kita mau ibadah online sekolah minggu, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita siapkan dengan bersaat teduh dulu ya. Adik-adik sekolah minggu, tundukkan kepala, lipat tangan, lalu kita bersaat teduh ya. Yuk kita mulai. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau memberikan pujian untuk Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali di sekolah minggu HKBP Petukangan. Selamat hari Minggu. Dan sebentar kita mau belajar dari firman Tuhan. Ayo mari siapkan Alkitabnya. Ya, kalau sudah disiapkan Alkitabnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Dan sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus dan beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami anak-anak Tuhan hidup sebagai anak-anak-Mu dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayo mari dibuka Alkitabnya dari Surat Rasul Yohanes, pasal yang ke-2. 1 Yohanes 2, ayat 28 sampai 29. Ya, Surat Yohanes yang pertama, pasal kedua ayat 28 sampai 29. Sudah dibuka? 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 9. Ya, Amang akan bacakan bagi kita ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, demikian jauh tertulis. Nah, dari yang kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena kemahakuasaannya, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Kamu, saya, kita semua sekarang disebut anak-anak Tuhan. Dan Dia telah membuktikan kasih dan kebesarannya. Bahkan Dia mati, bangkit bagi kita. Dan nggak cukup dengan itu.
Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia curahkan rohnya, semangat Tuhan, kekuatan Tuhan kepada semua orang percaya. Dan dengan demikian, semua orang yang percaya, baik anak kecil sampai orang tua, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita, rohnya mengajarkan kita untuk memanggil Dia yang Maha Kuasa itu dengan sebutan Bapa. Hebat kan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen? Kita punya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segalanya, bahkan pemberi kehidupan ini, pemilik kehidupan ini. Kalau Tuhan sebagai Bapa kita, berarti Dia peduli kepada kita. Sama seperti Papa peduli sama kita, sama kalian kan? Tuhan lebih sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, bangga menjadi anak Tuhan. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan hari ini, bagaimana nih hidup sebagai anak Tuhan? Apakah kita cukup berbangga sebagai anak Tuhan? Firman Tuhan mau mengajarkan, tidak cukup hanya berbangga adik-adik. Kita harus hidup benar. Dikatakan tadi di 29, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Hidup benar dan di dalam kebenaran. Tidak boleh ada kepalsuan, tidak boleh ada kebohongan lagi. Tidak melakukan yang jahat. Dan tidak melakukan pekerjaan gelap. Tetapi melakukan kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang terang. Apa itu contohnya? Saya nggak akan mencuri. Saya nggak akan berbohong. Nggak akan bersaksi dusta. Apalagi bilang, udah berbohong, dia bilang demi Tuhan. Itu pantang, nggak boleh. Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi berbohong dengan menggunakan nama Tuhan. Tidak boleh. Dan dikatakan, kalau kita tahu dan kita yakini bahwa Tuhan adalah benar, jangan lupa, anak-anak Tuhan harus berbuat kebenaran. Dan tanpa harus menjadi malu. Jadi adik-adik kalau berbuat benar, yang baik dan yang benar itu nggak usah malu ya. Contohnya mau berdoa, mau makan. Malu dilihat orang, malu. Nggak bisa begitu. Atau disuruh berdoa, aduh malu. Disuruh berbuat baik, aduh malu. Nggak usah malu. Ya, kita anak-anak Tuhan tidak akan mendapat malu kalau kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan gini, ingat ya, engkau dan saya, adik-adik, amang pendeta dan semua kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam terang. Jangan gampang sedih karena Tuhan menyertai kita selalu. Bapa kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran. Dan beri keberanian, kekuatan, supaya kami tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam setiap tingkah laku, sikap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat mengikuti pengajaran dari kakak-kakaknya. Terima salam dari Amang. Tetap sehat selalu, tetap gembira. Selamat hari Minggu. Adik-adik, terima kasih tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sembari kita memberikan persembahan, kita juga memberikan persembahan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Jalan cari jiwa, upahmu besar.
Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Apa kabar di rumah? Masih tetap semangat? Yes! Fantastis? Yes, yes! Luar biasa? Yes, yes, yes! Senang sekali kakak masih berkesempatan menyapa kalian lewat ibadah online kali ini. Bagaimana? Sudah ada yang terima rapot belum? Sudah ada yang naik kelas ya? Ada yang naik ke kelas 1 SD? Jadi anak SD sekarang? Ada? Bagus. Ada yang naik kelas 2? Keren. Ada yang naik kelas 3, yang tahun lalu kelas 2, sekarang kelas 3? Oke, Kak Rikalin mau mengucapkan selamat naik kelas ya untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah terima rapot dan sudah naik kelas dari sekolahnya. Nah, adik-adik, biar kita lebih fokus lagi nih mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini, yuk kita bersatu dalam doa, kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan cerita tentang firman-Mu untuk kami mengerti. Terangi hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Sertai kami ya Tuhan, dan juga teman-teman kami di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau sudah menyertai kami, sehingga banyak di antara kami yang sudah naik kelas untuk tahun ajaran berikutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai kami selalu dalam pelajaran kami di sekolah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, semangat baru ya. Ingat, harus terus semangat dalam belajar apapun. Oke. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab 1 Yohanes. Coba yang sudah bisa baca, diambil dong buku Alkitabnya. Nih, Kak Rikalin juga mau bagikan gambar ya tentang firman Tuhan kali ini. Oke? Sudah bisa lihat semua? Yes? Yes. Firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Dalam kitab Perjanjian Baru ya, yang di sebelah belakang itu Yohanesnya ada 2. Ada yang Yohanes di awal, Matius, Markus, Yohanes. Ada juga Yohanes yang di belakang, 1 Yohanes 1. Nah, kitab kita yang kita pelajari kali ini adalah 1 Yohanes 2. Sudah dapat belum? Boleh kok minta bantuan mama papa untuk bukakan Alkitabnya. Sudah? 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Coba Kak Rikalin mau lihat siapa yang sudah dapat? Yes? Oke, judulnya adalah Anak-anak Allah. Ya, Anak-anak Allah. Kita lihat ya. Anak-anak Allah. Yes, kita mau belajar tentang anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan ya. Yuk kita lihat yuk. Nih, kita lihat ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, ya, maksudnya kita semua, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Oke, itu ayat 28, ya. Lalu lanjut ayat 29. Kita lihat nih. Jikalau kamu tahu bahwa Ia, maksudnya Tuhan Yesus, adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Padanya itu maksudnya siapa, Kak? Padanya maksudnya Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, yuk kita dengarkan tema minggu ini adalah judulnya Berani
tampil beda. Oke, berani tampil beda. Nih, dari gambar berikut ini nih, Kak Rikalin punya gambar domba-domba nih. Ada domba yang putih, ada domba yang hitam. Sekarang Kak Rikalin mau tanya, ada nggak domba yang berbeda di situ? Yes, ada domba yang warna hitam. Dia berbeda ya. Dia pakai mahkota dan warnanya berbeda dengan teman-temannya. Oke, biar tidak bingung, kita main dulu yuk. Main ya, cari gambar yang berbeda lewat gambar berikut ini. Adik-adik sudah siap di rumah? Yes, pasang mata ya. Jawab pertanyaan Kak Rikalin ya. Ya. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Carilah gambar yang berbeda. Di sini ada 1, 2, 3, 4 anak anjing. Ayo, yang mana gambar yang berbeda? Yes? Yes, betul. Anak anjing yang warna pink. Dia berbeda sendiri ya. Yang lainnya semua warna coklat, tapi dia warna pink. Yes, ada yang betul jawabannya? Keren. Lanjut, kita lihat gambar yang kedua. Carilah gambar yang berbeda. Boom. Nah, kita lihat nih. Coba perhatikan gambarnya Kak Rikalin. Mana gambar yang berbeda? Yes. Ada robot. Ada satu stickman ya. Tapi dia agak gendut ya perutnya ya. Iya, dia adalah yang berbeda. Ada gambar orang walaupun tangan kakinya stick seperti tongkat, tapi dia berbeda. Kalau yang lainnya robot. Kepalanya seperti TV ya. Nah, sedangkan dia tidak, dia berbeda. Warnanya juga berbeda. Ya, betul semua? Betul. Oke. Belum habis gambarnya. Kita lihat gambar berikutnya. Carilah gambar yang berbeda. 1, 2, 3. Ayo. Yang mana yang gambarnya berbeda? Ada gambar burung ya di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu yang mana yang gambar berbeda? Yes, apa? Betul, ada satu gambar anak burung yang berdirinya jungkir balik atau terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itulah jawabannya, gambar yang berbeda. Ada yang betul jawabannya? Boleh tunjuk tangan? Yes, kalian pintar. Sekali lagi, masih mau? Oke, pasang mata ya, perhatikan. Carilah gambar yang berbeda. Boom. Nah, ayo gambar apa ya? Gambar yang berbeda. Ada gambar burung juga ya, sama seperti gambar sebelumnya ya. Tapi di sini ada gambar yang berbeda. Gambar apa? Coba dijawab. Yes, betul. Gambar kucing adalah gambar yang berbeda. Kalau yang lainnya gambarnya burung ya. Tapi yang satu itu yang di tengah gambar kucing. Itu artinya berbeda. Oke. Nah, adik-adik, itulah tadi permainan singkat dari Kak Rikalin tentang mencari gambar yang berbeda. Nah, setelah tadi kita bermain permainan singkat tentang mencari gambar yang berbeda, Kakak mau tanya, siapa yang di sini berani tampil beda? Ayo, tunjuk tangan. Tapi ingat ya, berani tampil beda yang Kak Rikalin maksudkan di sini adalah berani tampil beda yang baik, bukan yang nakal, bukan yang jahat. Berani tampil beda yang baik, yang positif, bukan yang negatif. Ayo, siapa yang di sini mau berani tampil beda seperti anak yang hidup dalam Kristus? Ayo, tunjuk tangan. Kenapa? Ada yang bingung. Iya, apa sih Kak maksudnya? Oh iya, ada yang bertanya tuh. Apa sih Kak maksudnya anak yang hidup dalam Kristus atau anak-anak Allah? Nah,
Anak yang hidup dalam Kristus bisa juga disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah nih adalah anak-anak yang mau tinggal di dalam Kristus, di dalam Yesus, dan selalu berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran. Yes, baik dalam perkataan dan perbuatan. Jadi tidak hanya perkataannya saja yang benar, dia juga berani berbuat yang benar. Makin bingung ya, apa sih Kari-Kalin maksudnya tinggal dalam Yesus dan berbuat kebenaran? Maksudnya anak-anak Allah yang tinggal di dalam Kristus itu, ya, dia berlaku yang benar. Contohnya nih, berbicara yang sopan dan baik dengan orang lain, ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama teman-teman di sekolah, sama saudara kita, sama mbak mungkin yang kerja di rumah, sama tante, ya, sama opung. Berbicara yang sopan dan baik dengan orang lain. Misalnya apa, Kak? Contohnya nih, kalau adik-adik dapat pertolongan, misalnya adik-adik dikasih makan sama mama papa yang enak-enak, dibantuin sama kakaknya, dibantuin sama temen di sekolah, ditolongin, kalian bilang apa? Terima kasih, Ma. Terima kasih, Opung. Terima kasih ya. Seperti itu. Nah, itu juga merupakan contoh berbicara yang sopan dan baik. Atau misalnya nih, kita nggak sengaja bikin orang lain tersenggol terus jatuh, atau mungkin nggak sengaja kita berbuat hal yang merugikan orang lain, misalnya nabrak, ya, kita bisa bilang, maaf ya, aku tadi tidak sengaja. Maaf ya, aku tadi kesiangan Ma bangunnya, seperti itu. Ya, terus juga contoh yang lain berbicara sopan bisa juga bicara seperti ini. Bolehkah, ya, bolehkah Ma aku hari ini main di kamar? Atau boleh nggak Ma aku hari ini belajarnya di meja makan? Atau sebelum kita minta izin kita bisa bilang bolehkah? Nah, terus ada juga nih contoh yang gampang nih, yang sering nih. Misalnya adik-adik mau lewat, ada mama sama tamu lagi ngomong, atau mungkin ada mama sama papa lagi bicara, atau mama sama opung sama saudara-saudara lagi ngomong, ya, atau mungkin di sekolah ada ibu guru sedang berbicara sama teman kalian. Kalian saat mau lewat jangan langsung terobos aja, bisa bilang permisi, ya. Nah, itu juga adalah salah satu contoh berbicara yang sopan, ya, berbicara yang baik dengan orang lain, ya. Tuh, ya, ingat, berbicara yang sopan dan baik itu berarti kita tidak menyakiti sesama kita, tidak membuat orang lain jadi sedih, jadi kesal, jadi marah mendengar ucapan kita. Oke, contoh berikutnya berani tampil beda. Apa nih, Kak? Contohnya nih, mau menolong orang tua dan orang lain, ya. Misalnya nih, mama lagi sibuk bersihkan rumah, kalian bisa loh bantu mama rapikan mainan habis bermain, rapihkan kain atau pakaian. Atau mungkin yang sudah besar-besar nih, yang sudah kelas 2 nih, bisa cuci piring sendiri sehabis makan, ya, bisa bantu sapu-sapu sedikit, sapu kamarnya, seperti itu. Itu juga salah satu contoh kegiatan berani tampil beda, ya. Mau menolong orang tua, apalagi mamahnya sibuk seharian merapikan rumah, ya. Kalau kita bantu dengan merapikan mainan kita, pasti mama makin sayang sama kita. Oke? Nah, selanjutnya apalagi nih contohnya berani tampil beda berikut ini. Menghabiskan makanan yang diberikan oleh orang tua. Kali-kali masih suka denger nih, ada anak-anak yang tidak mau menghabiskan makanannya. Alasannya, aku lagi seru nonton
YouTube dari handphone. Aku lagi seru nonton film dari TV. Tidak boleh ya, makanan tidak boleh dibuang. Kalau mama sama papa sudah siapkan untuk kita makan, kita harus menghabiskannya. Jangan dibuang-buang. Ingat, kita sudah komitmen berani tampil beda. Tuhan Yesus akan lihat, wah, anak ini rajin menghabiskan makanannya. Dia tidak buang-buang makanan. Berarti aku akan berikan dia kesehatan. Jadinya nggak gampang sakit, nggak gampang pusing, nggak gampang muntah-muntah. Karena setiap dikasih makan sama papa mamanya, dia mau menghabiskannya. Sayur dimakan, daging ayam dimakan, ikan dimakan, lauk-lauk dimakan. Ya, oke? Coba, selanjutnya ada lagi nih, contoh untuk berani tampil beda. Nih yang sudah kelas SD, mungkin ya yang sudah mulai ada PR-PR, tugas-tugas dari sekolah, harus mau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oh, hari ini ada PR matematika, kerjakan. Oh, hari ini ada tugas sains atau IPA, kerjakan. Oh, ada tugas bahasa menulis, kerjakan ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Jangan nanti deh tunggu mama pulang. Nanti deh tunggu papa pulang. Coba sendiri dulu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kalian bisa cross check sama mama papa, betul nggak mama papa apa yang aku kerjakan ini? Ya, ingat adik-adik, dengan belajar dengan sungguh-sungguh akan membuat kita juga tampil beda, membuat kita menjadi lebih pintar. Dan Tuhan senang sama anak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan berikan banyak kepintaran dengan anak-anak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, contohnya berani tampil beda berikutnya. Mau mendoakan keluarga dan orang lain, ya. Kadang-kadang kita lihat saudara kita sedang sakit, atau mungkin mama papa sedang sakit. Kita mau mendoakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau berdoa untuk mungkin mamaku yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan, berkati obat dan makanan yang dia minum. Ya, itu juga berani tampil beda. Ya, itu juga contoh berani tampil beda yang kalian bisa lakukan. Adik-adik, bagaimana dengan contoh-contoh yang tadi Karikalin sudah berikan? Kalian bisa tidak lakukan? Pasti bisa ya? Iya, pasti bisa. Ingat, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Ya, dengan berani tampil beda, melakukan hal yang baik, berbicara hal yang baik, hal yang benar, Tuhan akan perhatikan semua itu. Dengan berani tampil beda ke arah yang baik tentunya, ya, Tuhan pasti akan menambahkan berkat-berkat untuk kita semua. Nah, demikian pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita doa penutup, Kak Rikalin ada tugas. Kalian boleh kirimkan foto ke kakak sekolah minggu atau ke WhatsApp kelas sekolah minggu, satu aktivitas, satu contoh kegiatan berani tampil beda yang kalian lakukan di rumah. Contohnya apa, Kak Rikalin? Contohnya tadi banyak ya. Merapikan mainan, atau mungkin yang sudah kakak-kakak nih, bantu adiknya yang kecil bermain sama adiknya yang kecil dengan baik, tidak berantem. Atau mungkin pijetin kaki mama yang capek habis bersihkan rumah, habis jaga adik. Atau mungkin kasih minum ke papa yang papanya baru pulang kerja. Atau mungkin foto saat kalian sedang mendoakan keluarga kalian yang sedang sakit. Atau mungkin foto saat kalian sedang berbagi makanan ke teman-teman kalian, ke kakak kalian, ke adik kalian, atau mungkin ke mama papa kalian. Ya,
apa saja kegiatan yang baik, kegiatan yang benar, boleh difoto, satu foto saja, terus dikirimkan ke WhatsApp grup kelas sekolah minggu. Gampang kan tugasnya? Oke, selamat berani tampil beda. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang menjaga perbuatannya, melakukan perbuatan yang baik dan benar lewat perkataan dan perbuatan. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bahwa kami ingin menjadi anak-anak yang berani tampil beda ke arah yang baik, ke arah yang positif, menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat benar, bersikap benar, dan berbicara juga hal-hal yang baik, yang manis, yang juga membawa berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus, sertai juga keluarga kami, papa, mama, opung, tulang, namboru, dan semua teman-teman kami, agar selalu berada dalam lindungan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa setelah ini ada satu pujian dari kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik boleh bangkit, ya, berdiri, dan kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Puji, bukan